Oke teman-teman, masih bersama channel Bangga Petani Muda. Di video kali ini kita bakalan ngobrol santai bareng Mas Jaka, yang merupakan founder di Jamur Farm dan juga konten kreator Bangga Petani Muda. Kali ini kita bakalan membahas tentang bagaimana pengendalian hama tikus, terkhusus dalam tanaman padi. Seperti yang kita tahu bahwa tikus merupakan salah satu hama yang paling ditakuti atau menjadi mimpi buruk bagi para petani, karena hewan satu ini mampu menghabiskan dengan cara memakan atau memakan sebagian atau bahkan seluruh dari tanaman padi. Bahkan bisa gagal panen itu penyebab yang menjadikan tikus itu. Petani panennya menurun atau bahkan gagal panen. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengendalikan hama tikus, mulai dari cara kimia, kemudian mekanis, teknis kultur, dan juga biologi. Nanti bakal dijelasin oleh Mas Jaka mengenai cara-cara tersebut. Namun sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen channel Bangga Petani Muda, dan bagikan ke teman-teman supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu mengenai pengendalian hama tikus dalam tanaman padi. Namun sebelum nanti Mas Jaka menjelaskan 4 cara tersebut, bisa dijelaskan dulu gimana sih kriteria tikus dalam tanaman padi tersebut. Jadi saya jelaskan dulu sedikit tentang karakter tikus. Jadi nanti sambil berjalan nanti kita bahas sedikit-sedikit lah ya. Saya kasih gambaran aja. Jadi tikus itu termasuk dalam binatang pengerat ya. Jadi pengerat itu artinya cara makannya itu yang mengerat. Jadi beda dengan hewan-hewan yang lainnya ya. Jadi dan tikus itu sendiri karena tergolong binatang pengerat, kalau ditanam padi itu dari 5 padi, batang padi itu yang dirusak itu 5, cuma yang dimakan cuma 1 batang padi. Jadi tergolong binatang pengerat. Kenapa? Karena giginya itu panjang ya, giginya itu panjang, dan kalau nggak diasah seperti itu, tidak mengerat, itu giginya itu jelek, tumpul ya. Jadi panjang, tapi panjangnya nggak melengkung kayak gitu ya. Jadi makanya perlu tikus itu mengerat seperti itu. Jadi cuma dimakan 1, itu karena tikus. Dan tikus juga termasuk binatang yang cerdik ya. Jadi diakalin seperti itu, malah kita yang kena akalin kayak gitu ya. Kemudian tikus juga itu dari yang cerdik tadi, kemudian apa ya, jadi tikus itu sensitif lah ya kayak gitu, terhadap lingkungan ya, masih sensitif terhadap lingkungan ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai sifat-sifat dan kriteria tikus. Kemudian sekarang kita masuk ke bagaimana pengendalian hama tikus, yaitu ada 4 cara tadi. Yang pertama yaitu kimia, kemudian mekanis, teknis kultur, dan biologi. Sekarang kita masuk ke kimia dulu. Gimana sih penjelasan untuk kimia untuk pengendalian hama tikus? Dalam pengendalian tikus menggunakan cara kimia itu petani kita itu menggunakan rodentisida. Kalau memang untuk tikus itu kan rodentisida. Jadi jangan sampai salah gitu cara pengobatan. Jadi dari rodentisida menggunakan tikus itu kita racun di lahan. Jadi cuman itu harus kita tutupin, karena tikus itu biar menggali-gali, mencari-cari, karena tikus itu selalu gitu, mencari-cari lah, daripada kita sediakan. Kalau kita sediakan itu enggak, kadang-kadang udah tahu gitu loh, naluri dia itu udah tahu bahwa udah diracun kayak gitu. Makanya kita harus tutupin, mungkin pakai sekam atau pakai jerami dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dan sifat tikus itu sendiri itu kan mudah beradaptasi ya, beradaptasi. Jadi dia itu kalau kita kasih seperti itu, kemudian dimakan, kita kasih racun itu kemudian dimakan, efeknya kemudian tikus itu mati, teman-temannya nggak akan makan di situ. Nah kemudian kalau udah tahu seperti itu, dia itu nggak akan makan lagi, teman-temannya itu udah tahu itu racun. Akhirnya harus kita ganti menu lain gitu loh ya. Kalau awalnya kita pakai beras, mungkin nanti kita pakai apa kayak gitu, harus bergantian terus kayak gitu. Artinya berarti ini kan menggunakan cara kimia ya, menggunakan racun. Tentunya ada dampak yang ditimbulkan gitu ya terhadap baik terhadap tanah, kemudian tanamannya itu sendiri. Apa sih sisi negatifnya ya tentulah, namanya juga kimia, itu pasti menimbulkan sebuah efek yang menimbulkan efek lah ya, menimbulkan efek pada maupun tanaman maupun dalam tanahnya. Jadi meninggalkan residu, tentu itu sudah pasti itu. Nah residunya bisa
nanti membuat tanahnya mengeras dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dampak positifnya kalau kita menggunakan racun, memang sekali kita racun pertama kali itu kan banyak yang kita dapatkan, cuman harus berganti terus kayak gitu. Ya memang mampulah untuk mengurangi populasi tikus itu sendiri seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan mengenai pengendalian dengan cara kimia. Iya. Kemudian kita masuk selanjutnya yaitu dengan cara mekanis. Mungkin teman-teman juga udah sering lihat karena di daerah kita pun sudah banyak sekali yang menggunakan cara ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya, Mas. Cara mekanis ya. Jadi ya teman-teman, cara mekanis itu udah banyak sekali diterapkan di daerah persawahan dari petani-petani itu. Jadi cara mekanis itu istilahnya cara mengakali supaya tikus itu nggak sampai masuk ke dalam lahan kita gitu, seperti itu. Makanya kita pakai bagaimana cara mengakali lah istilahnya. Makanya banyak petani-petani itu memasang seperti plastik kayak gitu, mulsa itu di pematangnya di pinggir muter kayak gitu, kemudian dikasih talang, baik seng maupun menggunakan talang karet kayak gitu. Jadi di lahan itu puterin semua. Cuman ya di situ lumayan efektif dalam mencegah. Jadi istilahnya kalau 100% tikus itu masuk itu bisa mengurangi lah sekitar 80-70% lah. Itu udah bagus sebenarnya. Cuman karena tikus itu tergolong hewan yang cerdik, jadi dia itu selalu mencari celah bagaimana dia itu masuk ke dalam situ. Misalnya kalau kejadian yang kita lihat di lapangan itu, tikus itu manjat ke pohon, kemudian terbang. Artinya manjat pohon kemudian terbang masuk ke dalam persawahan kita, lahan kita, sehingga dia memakan tanaman-tanaman itu, kemudian keluarnya itu akan lebih mudah daripada masuknya, ya. Dan itu kalau nggak kita tanggulangi akan begitu terus hingga habis dan tikus itu. Kemudian juga kadang-kadang melobangin dari bawah gitu. Kemudian kalau nggak kita cari ya kayak gitu, harus makan, dia akan makan terus seperti itu. Dia akan kerasan dan betah di situ. Nah, kemudian cara yang lainnya itu ya menggunakan yang ini sengatan listrik. Aliran listrik itu yang sedikit berbahaya kalau menurut saya. Cuman ya kalau bilang efektif, kalau kita bicara efektif itu efektif banget ya. Itu efektif banget, cuman banyak sisi lah istilahnya. Sisi negatifnya itu luar biasa kayak gitu, apa namanya, lebih banyak lah. Iya gitu loh, berbahaya gitu loh. Karena itu yang kita taruh menjadi taruhan kita itu adalah nyawa. Jadi kalau sisi positifnya itu banyak. Jadi kalau pertama kali masang pakai jebakan setrum listrik itu sehari itu bisa kita mendapatkan 50 ekor. Kalau pertama kali 70 ekor, bahkan setengah karung atau satu karung beras yang kecil itu bisa dapat segitu satu malam itu ya, kalau pakai jebakan tikus, pakai sengatan listrik. Cuman ya itu negatifnya itu yang luar biasa. Orang yang bisa tersengat di situ, kemudian meninggal kan di situ. Nah itu berbahaya kalau kita pakai itu ya, artinya bahaya yang begitu besar mengintai kita, sehingga nanti bisa-bisa sawah kita yang habis untuk ya kalau orangnya sendiri atau yang punya lahan sendiri itu masih mending kayak gitu. Kalau orang lain ya bisa berbahaya, diri kita pun juga berbahaya. Makanya kalau menurut saya itu kurang ya efektif, cuma kurang, kalau anjurkan itu kurang. Memang sih kalau cara mekanis ini tadi kan kalau pakai halangan tadi itu kan memang juga harus diperhatikan gitu, pematangnya gimana, pohon sekitarnya pun diperhatikan, memang harus diperhatikan. Nah sedangkan untuk kelebihannya sendiri kalau dengan cara sengatan listrik udah jelas pasti membunuh lah, tikusnya terbunuh. Tapi kalau dengan cara yang tadi itu hanya mengusir atau menghalangi saja. Tapi kemudian yang menjadi sisi negatifnya atau sisi buruknya setrum tadi itu sangat-sangat berbahaya lah. Dan kita pun tidak menganjurkan itu. Karena aturan pemerintah juga bisa terpidana kalau hukum seperti itu. Beberapa daerah pun udah jelas peraturannya itu nggak boleh memakai itu. Jadi itu tadi penjelasan mengenai mekanis, bisa pakai tadi penghalang plastik itu aja. Kalau setrum enggak lah ya. Kemudian kita masuk ke cara yang selanjutnya yaitu cara teknis kultur. Nah ini mungkin teman-teman juga masih asing atau bahkan belum pernah dengar gitu ya cara pengendalian hama tikus menggunakan teknis kultur ini. Bisa dijelaskan lebih detailnya pengendalian teknis kultur ya. Jadi pengendalian secara
atau kita sebut kultur teknis ya. Jadi itu pengendalian hama tikus yang cukup saya bilang itu sedikit efektif ya. Cuman istilahnya mampu mengurangi lah dampaknya dari serangan tikus itu. Jadi kalau kita menggunakan teknik kultur ini, kita itu yang pertama harus cara tanamnya harus serempak. Jadi semua lahan di daerah situ harus serempak tanamnya. Kalau kita tanam semua. Kalau enggak kita tanam. Karena apa? Jangan sampai ketika kita nanam padi atau nanam tanaman yang lainnya enggak serempak. Jadinya satu yang sebelahnya itu baru tanam, yang sebelahnya lagi baru panen. Akhirnya nanti di situ akan tikusnya akan kerasan betah di situ sehingga membentuk lingkaran setan karena stok makanannya ya, ada karena terus gitu ya, terjamin lah itu di situ itu harus ada terus makanan sehingga lingkaran setan akan terbentuk dan jangkrak istilah Jawanya itu berkembang biak itu dengan nyaman di situ ya, seperti itu kalau pakai ini ya syarat dari pengendalian itu. Nah kemudian kalau semua tanamnya serempak di situ kita harus mengalih kalau pakai metode ini. Artinya apa? Dalam 15 hektar kita itu harus mengorbankan satu lahan untuk tidak panen istilahnya. Jadi yang lainnya ketika yang lainnya udah pada panen, di situ udah tanam. Artinya udah siap. Jadi ketika mau panen kita udah tanam di situ. Nah, kemudian di situ kita pasang plastik. Nah, ketika semua yang udah panen, yang lahan-lahan yang bareng itu udah panen semua, itu nanti tikus akan nyerang ke situ, artinya memakan di situ. Jadi di situ kita pasang plastik mulsa ya, pakai pasang plastik atau terpal atau apalah yang saya sebutkan tadi di pengendalian secara mekanis ya. Kita buat seperti itu, kemudian tikusnya itu masuk ke dalam situ. Kita kasih jebak, kita kasih lubang. Ketika plastik kita buat seperti itu, kita kasih lubang di sini. Nah di sini kita kasih perangkap, artinya supaya tikus itu masuk dan nggak bisa keluar dalam perangkap tersebut. Nah kemudian tikus masuk ke situ, tiap pagi kita buang, kita ambil dan kita bunuh. Dan jangan lupa juga ketika sudah seperti itu perangkapnya harus kita cuci, karena apa? Tikus itu sensitif banget ya kan. Tikus itu kan ketika udah kena perangkap tersebut dia akan mengeluarkan kencing, dan kencingnya itu memberikan tanda kepada teman-temannya supaya nggak masuk ke dalam situ. Karena ketika sudah dikencingi, dia temennya itu akan memberikan oh bau kencing teman saya, artinya gitu loh. Jadi akhirnya dia nggak mau masuk ke dalam situ karena udah ada tanda bahaya, akhirnya cari yang lain. Makanya perlu kita cuci, karena banyak kejadian itu kalau sudah kita pernah nangkep tikus, kejebak tikus dan selanjutnya nggak pernah dapat lagi karena kencingnya itu masih ada di situ. Makanya perlu kita cuci seperti itu. Nah, itu juga lumayan efektif. Kemudian sisi negatifnya juga nggak begitu ada ya, artinya cuma pengorbanan gitu aja lah sebenarnya. Artinya berarti dalam pengendalian teknis kultur ini yang dibutuhkan kekompakan para petani, kemudian itu tentu sekali itu perlu banget itu. Kemudian kebijakan sendiri dari pemerintah, kemudian pemerintah desa atau ya kelompok tani itu harus benar-benar kompak. Oke, itu tadi penjelasan mengenai kimia, kemudian mekanis dan juga teknis kultur. Kemudian kita masuk yang terakhir yaitu biologis. Ya, biologis. Yang gimana dalam pelaksanaannya ini kita memanfaatkan predator alaminya tikus, dan ada banyak sekali predator alaminya mulai dari ular, kemudian anjing, kucing, dan yang terakhir yaitu burung hantu. Nanti ya itu tadilah predator alaminya. Mungkin bisa dijelasin mengenai bagaimana pengendalian hama tikus dengan cara biologis. Ya. Oke, jadi gini teman-teman ya, kalau kita menjelaskan tentang pengendalian secara biologi atau memanfaatkan predator alamiahnya, jadi memang ya kita bisa memanfaatkan ular. Nah, di ini kita langsung bahas saja, sekalian kita nanti memang ada hubungan antara dengan penjelasan, makanya kita harus pahami dulu ya tentang tikus tadi, dan kita harus juga, makanya ini perlu kita pahami juga tentang pengendaliannya biar nanti tepat sasaran kayak gitu. Jadi pengendalian secara biologi, misalnya kita memanfaatkan predator alaminya seperti ular. Jadi ular itu pasti, kalau menurut saya itu ada sisi negatif dan sisi positifnya, itu udah pasti.
Cuma sisi negatifnya itu ketika ular itu kita budidaya di lahan atau kita pelihara di lahan, itu yang kita takutkan adalah menyerang kita sendiri. Karena kita nggak tahu gitu loh. Karena naluri buasnya itu kayak gitu kan. Nah, itu kalau ini istilahnya memburu tikus itu cukup bagus. Artinya menakut-nakuti. Karena kita lihat kalau kita analisa ya, konsumsi ular itu sendiri dalam mungkin 1 minggu atau 1 bulan itu makan beberapa ekor aja. Habis itu kan nggak makan dia. Itu kan ular. Seminggu sekali atau sebulan iya, sekali. kan gitu. Ketika udah makan, akhirnya terus ya udah nggak kemakan lagi. Akhirnya cuma menakut-nakuti aja gitu loh. Artinya dia berjalan, kemudian ular ini berjalan, ada tikus kemudian lari, seperti itu aja. Jadi cuman itu tadi tikus itu pasti punya apa ya, rasa takut. Artinya apa ya, dengan predator alaminya itu pasti takut ya, dengar atau gerakan ular itu pasti takut, dia nggak akan di situ gitu. Seperti kita aja sendiri, ketika dibilang di situ ada ular, kita pun takut gitu, nggak mau, hati-hati lah istilah makannya, nggak sembarangan kayak gitu lah. Kalau tikus pun demikian gitu loh, artinya ada rasa takut juga gitu ketika melihat ada ular dan sebagainya kayak seperti itu. Nah itu apa namanya ya, mungkin sisi positifnya itulah, itu bisa menyingkirkan tikus kayak gitu. Nah kemudian kalau kita manfaatkan kucing itu juga lumayan bagus. Artinya cuman bagaimana caranya kita itu supaya kucing itu bisa menetap di situ, seperti itu. Mungkin anjing juga bisa gitu manfaatkan, pasti merusak tanaman gitu loh, terlalu besar juga. Yang ini menjadi poin penting yang harus kita terapkan ya, yaitu manfaatkan apa namanya Tito alba atau burung hantu ya. Jadi karena burung hantu ini kalau menurut saya itu, dan pengalaman saya ketika magang di sebuah perusahaan besar, dia perusahaan kelapa sawit ya, di situ memanfaatkan predator alaminya itu burung hantu. Dia menjangkrak apa namanya, memelihara itu, merawat mereka. Jadi dibikinkan rumah-rumah seperti itu. Nah kemudian dia menetap di situ. Nah seperti itu. Kemudian untuk mengenai pengendalian predator alaminya tentang burung hantu, segala jenis itu bisa nggak sih buat pengendalian hama tikus itu? Jenis burung hantunya ya maksudnya ya. Jadi memang kalau burung hantu itu Tito atau kita sebut Tito alba ya. Jadi kalau burung hantu itu general, artinya semua burung hantu ya. Kalau Tito alba itu kan nama ininya, nama latinnya, nama kerennya ya. Jadi kalau burung hantu kita manfaatkan semua itu bisa. Tapi tidak semua efektif. Artinya ada beberapa burung hantu yang efektif, karena di Indonesia itu sendiri itu banyak banget, puluhan lebih lah jenis-jenis burung hantu. Ada yang putih, ada yang coklat, kemudian ada yang hitam kayak gitu kan. Nah yang kita manfaatkan itu adalah burung hantu yang putih. Artinya yang dadanya itu, ciri-cirinya dadanya putih, kemudian belakangnya itu warna coklat, sayap belakangnya itu, dan burung hantunya agak besar. Dia itu cuma mengkonsumsi tikus saja, nggak mau yang lain, kecuali memang benar-benar tidak ada, dia akan baru memangsa yang lainnya. Kalau ada tikus, dia cuma akan memangsa tikus saja. Kemudian apa sih yang menjadi kelebihan tersendiri bagi Tito alba yang jenis paruhnya putih, dadanya besar itu, yang menjadikan dia lebih efektif lah dibanding jenis-jenis burung hantu yang lain untuk membunuh tikus itu? Dasar sedikit, kalau kita mau melihat burung hantu yang ada di Jawa, asli Jawa, atau kita sebut itu orang Jawa bilang itu celebuk. Nah itu kan kecil, warnanya coklat, dia nggak cuma makan tikus saja, ular, katak kayak gitulah yang dimakan. Carinya gampang lah istilahnya. Kalau burung hantu yang Tito alba, saya bilang Tito alba yang dadanya putih itu, dia itu memangsa cuma tikus. Dan kelebihannya di situ, saya bilang kelebihannya itu kalau sekedar membunuh, makanya kita juga harus sebelum kita menjelaskan lebih jauh, itu kita harus mengenal dulu si burung hantu Tito alba ini. Dia yang burung hantu Tito alba itu memangsa atau memakan tikus saja. Kalau memakan itu 2 sampai 9 ekor, bahkan 12 ekor untuk konsumsinya gitu loh. Ketika punya anak mungkin bisa 12 ekor, tetapi jiwa berburunya itu tinggi. Ketika kalau dalam sebuah teori atau literatur yang mengatakan itu bahwa sekali bukan sekali ya, satu malam itu berburu itu bisa sampai 50 ekoran. Itu untuk dibunuh, bukan untuk dikonsumsi.
Nah, ketika saya magang di sebuah perusahaan besar, itu saya mengamati di situ burung hantu itu bukan memakan, bukan cuma dimakan, artinya dibunuh gitu loh, dipotong lehernya, dicengkram, potong lehernya tinggal. Istilah ngancem yang lain ya kayak gitu loh. Jangan kesini, ini wilayah saya kayak gitulah. Jadi ya saya amati itu banyak tikus-tikus yang mati, yaitu dibunuh, bukan untuk dimakan. Ya. Jadi untuk konsumsinya paling cuma 2, tapi dia nggak membiarkan untuk tikus berkeliaran gitu loh, dibunuh. Makanya itu yang menjadikan burung hantu jenis ini bisa efektif untuk mengendalikan hama tikus gitu. Kalau saya bilang itu karena hobinya dia itu berburu lah istilahnya kayak gitu. Jadi bunuh semua lah. Ya kayak gitu. Kemudian kita bicara mengenai pengadaannya ya. Kan seperti kita tahu bahwa jenis burung hantu ini bukan tipikal burung yang bisa bikin sarang sendiri atau sangkar sendiri gitu. Nah, untuk mengatasi masalah itu gimana sih cara yang harus dilakukan dalam penyediaan tempat supaya dia bisa menetap di situ gitu atau bisa menetap di situ lah. Jadi memang ketika kita mau memanfaatkan burung hantu sebagai sahabat kita atau predator alamiahnya tikus ya, kan saya bilang burung hantu itu adalah sahabat petani. Saya bilang sahabat petani apa? Kita hanya bikinkan sangkar rumah burung hantu, tapi dia itu membantu kita untuk mengendalikan hama tikus ya. Jadi dia itu tanpa minta bayaran kok ya kan, tanpa minta bayaran. Kalau kita nyuruh orang atau kita harus beli misalnya kita harus beli ya, dan dia itu nggak seefektif itulah, nggak kerja inilah sepenuhnya kayak gitu kalau orang ya. Kalau burung hantu ini memang benar-benar saya bilang efektif, makanya perlu kita terlebih dahulu supaya dia itu bisa menetap di situ. Gimana cara menariknya ke situ, kayak kita harus perhatikan, harus mengenal burung hantu terlebih dahulu ya. Di antara yang sebelumnya kita udah jelaskan sedikit ya kita jelaskan. Terus kemudian kita harus mengenal sifat burung hantunya supaya dia betah di situ. Kemudian makanya kita perlu bikinkan sangkar. Kemudian perlunya juga manajemen. Karena apa? Ketika tidak kita manajemen dengan bagus, nanti burung hantunya kan nggak betah di situ hingga terbang kemana-mana. Jadi tadi kan sudah kita sebutkan beberapa ya untuk pengadaan yang harus perlu kita perhatikan. Di antaranya itu pembuatan sangkar supaya dia tuh nyaman di situ. Sambil nanti kita jelaskan sifat-sifatnya yang lebih jauh tentang burung hantu ya. Jadi itu harus kita bikin sangkar, karena sebutkan tadi oleh Mas Romis bahwa burung hantu itu tidak bisa, sifatnya itu tidak buat sangkar sendiri, tapi menempati sangkar-sangkar orang lain atau menempati sangkar-sangkar burung yang lain kayak gitu ya. Jadi harus kita bikin sangkar. Sangkarnya itu ada berupa rumah atau kupon, atau orang nyebutnya itu rubuha ya. Nah itu pun harus punya standar, artinya nggak sembarangan gitu loh. Yang pertama ya di lahan terbuka dan lahan tertutup. Artinya lahan terbuka itu seperti di daerah persawahan. Kemudian kalau di lahan tertutup itu adalah di daerah perkebunan besar, misalnya kelapa sawit, karet dan sebagainya, yang notabene itu pohon tinggi lah. Nah di situ kita pengadaannya itu ya kalau untuk di lahan terbuka itu sangkarnya itu cukup 1 atap aja udah cukup. Lahan terbuka itu 2 atap harusnya, bukan cuma 1 atap. Artinya kalau kita bikinkan kayak gini itu ya, ini atapnya atau gentengnya itu harus double. Jadi harus ada 2 gitu loh, nggak boleh nyambung langsung. Tapi kalau di lahan tertutup itu nyambung langsung kayak gini, langsung kotak gitu, nggak masalah. Karena apa? Nggak panas. Tapi kalau di lahan terbuka itu memang kondisinya itu panas, kondisi lahannya itu pasti panas ketika musim kemarau kan gitu. Nah, akhirnya kita harus buat 2 supaya dia betah di situ. Nah, kemudian pintu kontrolnya itu harus kalau kita sudah bikin rumahnya itu harus kita bikinkan pintu kontrol dan pintu keluar masuknya. Jadi pintu kontrol itu lebih kecil daripada pintu keluar masuknya gitu. Nah, dan pintunya itu ketika kita buat itu nggak boleh menghadap sembarangan, misalnya menghadap ke keluarnya matahari dan tenggelamnya matahari. Jadi harus menghadap, menyerong kayak gitu loh, supaya nggak kena langsung sinar matahari. Kalau istilahnya menghadap ke utara agak serong kayak gitu loh. Nah seperti itu. Nah kemudian tingginya juga perlu kita perhatikan. Tingginya itu sekitar 4 meter, 3 meter sampai 4 meter lah.
tingginya dari tanah ke atas, beda lagi kalau masuknya ke tanah. Nanti tergantung lahan lah berapa kedalamannya. Seperti itu kita harus perhatikan, yaitu rumahnya itu dan kondisinya, pintunya itu paling perlu kita perhatikan. Dan dua jenis tadi ya, yang terbuka dan di lahan terbuka dan lahan tertutup. Kemudian untuk di lahan terbuka sendiri kan kita rubah tadi butuh harus dua lapis gitu ya. Apa kalau kita semisal bikinnya di bawah, kan di lahan terbuka juga ada pepohonan gitu, bisa ya manfaat pepohonan itu atau bisa di pohon atau bikin di bawahnya gitu. Benar. Itu kalau kita bikinnya di bawah pohon mungkin itu bisa, artinya pakai satu atap aja nggak masalah itu. Tapi kalau di lahan terbuka nggak ada naungan, itu harus kita bikinkan dua, itu harus menurut saya. Kemudian mengenai tadi pengadaan rubah kan harus dikasih rubah ya. Iya. Nah itu untuk satu rubah itu berapa sih jangkauan atau ada tersendiri gitu? Berapa meter untuk ditaruh satu rubah atau gitu? Ya, jadi kan kita harus kembali lagi menjelaskan bahwa Burhanto atau itu Alba yang kita kaji ini ya, itu adalah sifatnya adalah teritorial, jadi menguasai sebuah daerah. Artinya dari rumahnya, kalau kita bikinkan rubuhnya dari sini, rumahnya itu daerah jalan ke kanan itu sekitar 1,6 kilo sampai 5 kiloan ya, tergantung kondisi tikus dan lain sebagainya. Itu sampai 5 kiloan lah. Jadi 5 kilo baru nanti kesananya lagi 5 kilo baru kita bikinkan rumah kayak gitu. Jadi ada jaraknya lah. Karena apa? Sifat teritorial ketika ada burung lain atau burung hantu yang lain ke lahan situ, pasti itu bertengkar. Artinya siapa yang menguasai dari situ, atau mungkin ada yang langsung ngalah, nggak langsung bertengkar, langsung ngalah, ada yang seperti itu. Mungkin perlu perhatian. Cukup satu rubah tapi di beberapa jarak itu kita kasih tenggaran atau memang gitu ya? Benar banget ini. Ini yang banyak yang di namanya kesalahan yang terjadi. Jadi ketika kita sudah buatkan rubah, kemudian nggak kita buatkan tenggeran atau pangkringan istilah Jawanya. Karena apa? Dia itu pasti berburu, dan berburunya itu pasti di atas, bukan di bawah gitu loh. Beda yang kalau burung hantu celebuk itu pasti di bawah. Tapi kalau burung hantu yang Tito Alba yang putih itu pasti bertengger di atas, kemudian memantau ininya. Memantau tikus dari atas. Karena apa? Pendengaran kalau burung hantu itu cukup jauh ya, cukup jauh, sekitar 500 meter itu cicitan atau suara tikus itu bisa terdengar oleh burung hantu itu. Dan hebatnya lagi, burung hantu ini ketika terbang itu tidak mengeluarkan suara, jadi tidak ada suaranya, dan kukunya juga tajam. Nah seperti itu, makanya ada yang menjuluk itu ada silent killer, pembunuh diam-diam. Iya. Oke, kemudian tadi mengenai pengadaan dan sifat-sifatnya tadi, kemudian kita masih ke ada nggak sih cara memanajemen atau mengontrol tersendiri burung hantu yang sudah kita kita udah buat di rubah, udah kita pasang di lahan, ada nggak sih kita mengontrol tentang kita tetap ngasih makan nggak, kemudian kita suntik obat atau kasih obat yang lain, itu ada nggak? Ya, jadi pertama ya untuk menarik dia ke tempat kita itu kan masih tergolong manajemen ya. Ya mengontrol supaya dia di situ itu juga nggak seperti harapan kita buatkan langsung tempat di situ, enggak. Jadi kita lihat memang kondisi di lahan kita, memang kalau memang ada kemungkinan besar akan pindah ke situ ya, kalau standar ya. Nah dari situ ketika sudah di situ ya perlu kita manajemen supaya apa ya, tadi manajemennya adalah pengontrolan, itu harus kita lakukan tiap bulan, itu harus kita laporkan, kita kontrol dan kita laporkan. Untuk apa? Karena apa? Burung hantu itu ketika sudah beranak dan betelur dan beranak, kemudian di situ itu kalau nggak mau terbang anaknya, sudah waktunya terbang, nggak mau terbang, dia akan ditendang atau dibunuh di situ ya, dibunuh atau disuruh keluar atau dibunuh. Nah perlunya pengontrolan seperti itu. Jadi nanti kita pindah ke sisi lain, pindah ke tempat mungkin baru kita pindahkan ke lahan yang lainnya gitu loh. Makanya perlu juga kita kasih makan tikus juga kayak gitu loh. Kalau kita tangkarkan lah istilahnya, kita tangkarkan ya. Nah seperti itu, makanya perlu kita benar-benar kita perhatikan manajemennya itu. Pengontrolan itu tiap bulan itu harus, menurut saya harus, karena kita tahu kondisi rumah burung hantu sudah peyok atau sudah mau rubuh kayak gitu kan, makanya perlu kita perhatikan.
terus kemudian pengontrolannya juga kan kita foto. Makanya saya bilang di awal itu kan harus ada pintu kontrol untuk melihat kondisi burung hantunya seperti itu, sehingga nanti kita di sini di lahan lain nggak ada burung hantu, kita pindahkan ke sana nanti kalau udah ada ini. Makanya perlu pengontrolan tiap hari, tiap bulan itu, makanya perlu pengontrolan kan, dan itu pasti tentunya perlu biaya ya. Jadi harus dikompakkan lah semua kelompok petani kita. Setelah kalau memang udah pengontrolan tanda optimal, pasti burung hantu pun betah di situ dan menjadi banyak. Kemudian yang menjadi PR-nya adalah seperti yang kita tahu gitu, burung hantu ini menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat gitu. Nah, kemudian nanti kalau memang udah benar-benar banyak di lahan gitu, udah habitatnya, artinya udah ngumpul di situ, udah banyak yang berkeliaran di lahan-lahan gitu. Kemudian ini yang menjadi PR tersendiri atau menjadi masalah adalah jiwa buru masyarakatnya gitu. Ketika melihat banyak burung, jiwa burunya keluar, kemudian kita buru. Ini yang menjadi problem tersendiri gitu. Nah, itu mungkin gimana sih cara mengatasi problem itu? Ya, kalau harusnya ada kebijakan lah. Tapi saya rasa ketika memang burung hantu itu banyak kayak gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman itu karena itu dari petaninya itu memang dipelihara, kemungkinan yang lain ya itu enggak, atau orang pemburu lainnya ya, penghobi kayak gitu, saya kira itu pasti dimarahi lah istilahnya kalau petani melihat. Nah, saya kira juga mereka juga sadar, karena kebanyakan kalau di daerahnya petani, kemungkinan dia adalah anak petani, akhirnya dia tahu juga. Mungkin saya seperti itu, cuman dari sisi kebijakan pemerintah desa dan lain sebagainya, kelompok tani itu memang harus kita kasih jerah lah, itu hukuman lah ketika melakukan pemburuan burung hantu atau itu alba seperti itu. Dari undang-undang negara pun memang ada, itu burung dilindungi, pasti arahnya ke pidana seperti itu. Oke, kemudian setelah kita udah benar-benar mematuhi SOP untuk pengadaan burung hantu, kebijakan udah kita bikin gitu, udah kompak lah semuanya. Cukup nggak sih untuk burung hantu ini? Efektif nggak untuk kalau kita hanya mengandalkan burung hantu ini? Betul. Ya, jadi kita bahas dulu tentang mungkin keefektifan ya. Saya kira kalau menurut saya itu memang efektif. Karena udah banyak sekali teman-teman kita yang di daerah-daerah lain atau mungkin di perusahaan-perusahaan besar itu menerapkan SOP ini, dan ternyata memang efektif kalau burung hantu ini, kalau kita benar-benar berdayakan ya. Nah, kemudian pertanyaan tadi ya, apakah cukup cuma mengandalkan burung hantu ya? Saya kira kalau di awal itu tidak. Kalau cuma kita mengandalkan burung hantu, toh burung hantu juga enggak bulan ini harus netap di sini kan, enggak seperti itu ya. Jadi makanya harus kita bantu. Dari mungkin kita lakukan ketika sudah panen atau sebelum panen, sudah panen kayak gitu ya, atau baru tanam, kita lakukan keropiokan. Misalnya kita gotong royong mencari tikus itu bareng-bareng, mungkin dari desa atau lain sebagainya, kelompok tani menghargai ketika mendapatkan segini, berapa kilo, mungkin dikasih hadiah atau apa kayak gitulah. Keropiokan, jadi digiring lah istilahnya, harus kompak memang. Giring mencari di pematang sawah itu kan banyak anaknya dan lain sebagainya. Itu mungkin menurut saya itu memotong, artinya memotong apa namanya, perkembangannya gitu loh. Perkembangan kita pangkas lah seperti itu, kita kurangin lah seperti itu. Dari situ, karena tikus ini sudah kadang-kadang kalau awal-awal itu memang terlalu banyak, jadi burung hantu sendiri pun pasti nggak ngatasi lah istilahnya ya, kemampuannya seperti itu. Makanya perlu kita bantu, misalnya gotong royong, keropiokan, kerjasama memburu tikus entah tiap hari dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan teman-teman pemburu, kan banyak komunitas pemburu. Nah itu saya kira ya, hanya memberikan mungkin peluru dan jaminan untuk makan dan lain sebagainya, mungkin seperti itu mereka juga pasti mau, saya kira ya. Saya kira seperti itu. Kalau untuk jadi harus benar-benar diimbangi lah istilahnya, harus dibantu seperti itu. Dan juga harus tetap di awal-awal kita harus tetap pakai sistem mekanis. Sistem mekanisnya itu bukan setrum ya. Kalau setrum memang berbahaya, terlalu berbahaya, kita tetap mencegah. Artinya kita tetap kasih plastik mungkin dan lain sebagainya seperti itu, mungkin
harus tetap kita pakai supaya lebih tepat lah istilahnya, biar nggak mengandalkan burung hantu saja di awal-awal. Kalau mungkin kalau sudah berjalan pasti di situ akan rantai makanan akan terbentuk, artinya populasi tikus nggak begitu banyak dan burung hantu istilahnya memburu itu masih bisa mengatasi lah dari seperti itu. Jadi itu teman-teman untuk cara pengendalian biologis tadi. Jadi kita juga bisa menggabungkan dua cara mekanis dan biologis gitu untuk membantu pengendalian hama tikus. Dan untuk pengendalian biologis sendiri kalau memang menggunakan burung hantu ya kita bantu juga lah dengan gotong-gotong gropiokan untuk mengurang populasi dia lah gitu. Sebelum panen atau gitu ya. Karena kita tahu pun tikus pun berkembang biaknya sangat pesat sekali dan sangat banyak. Kalau kita bantu pun jadi bisa mengurangi hama tikus tersebut. Sambil menunggu burung hantu netap di situ lah istilahnya. Terima kasih Mas Jaka sudah mau ngobrol bareng, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Saya ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bangga Petani Muda. Bagikan ke teman-teman supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat, dan makin banyak tahu dan makin banyak yang tahu tentang dunia pertanian.